Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konsep umum penyakit. Nah, salah satunya ialah manifestasi penyakit. Manifestasi klinisnya ialah sebuah gejala klinis yang bisa ditemukan di seseorang ketika ia menderita penyakit. Manifestasi klinis berupa dampak-dampak yang muncul di dalam diri seseorang akibat sebuah penyakit. Contohnya, manifestasi klinis dari penyakit aterosklerosis akan menimbulkan dampak penyakit jantung koroner, stroke, peripheral artery disease, penumpukan kolesterol dan lemak. Nah, manifestasi klinis bisa diatasi bila akar dari penyakit disembuhkan dengan benar. Kemudian, yang kedua, ada bentuk dan proses adaptasi sel. Adaptasi sel merupakan respons sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan bersifat menetap atau persisten. Kemudian ada 4 macam adaptasi sel. Yang pertama ada atrofi, kondisi penyusutan bagian tubuh yang terjadi karena penyusutan ukuran sel. Yang kedua ada hipertrofi, ditandai dengan bertambah besar ukuran sel karena bertambahnya jumlah ultrastruktur dalam sel, bukan disebabkan karena bertambahnya cairan di dalam sel. Kemudian yang ketiga ialah hyperplasia, ditandai dengan bertambahnya jumlah sel atau sel mengadakan proliferasi akibat beban kerja yang bertambah sama dengan sel lebih banyak dalam ukuran yang normal. Kemudian yang keempat ada metaplasia. Proses adaptasi sel dengan cara ini merupakan perubahan reversibel pada tipe sel dewasa yang satu menjadi tipe yang lain. Selanjutnya, bentuk dan proses kematian sel. Kematian sel terjadi karena ada kerusakan yang secara terus-menerus. Maka kerusakan tersebut menjadi irreversibel dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel mati. Ada 2 macam kematian sel seperti yang digambar, ada nekrosis dan apoptosis. Nekrosis kerusakannya terjadi karena adanya pembengkakan dan kerusakan ini terjadi tidak secara terstruktur. Kemudian apoptosis kerusakannya terjadi karena adanya penyusutan dan terstruktur. Kemudian respon tubuh terhadap cedera atau inflamasi. Inflamasi adalah respon normal terhadap cedera. Ketika terjadi cedera, zat seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin serta serotonin dilepaskan. Pelepasan zat-zat di atas menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dinding kapiler. Kemudian ada tipe peradangan. Ada peradangan akut. Biasanya terjadi akibat cedera dan infeksi bakteri atau virus. Prosesnya terjadi dengan cepat dan bisa parah. Kemudian yang kedua ada peradangan kronis. Ini berlangsung selama bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Dampaknya jangka panjang dari berbagai kondisi yang serius. Kemudian ada penyembuhan luka. Yang pertama penyembuhan luka tepi atau penyembuhan luka primer terjadi saat luka ditutup dengan staples, jahitan, lem atau lain-lainnya. Kemudian yang kedua penyembuhan luka sekunder ini terjadi ketika luka yang tidak dijahit kehilangan jaringan dalam jumlah yang besar. Kemudian ada proses demam. Nah, demam merupakan keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhunya di atas 38 derajat Celcius. Demam sebenarnya proses alami tubuh untuk melawan infeksi masuk ke dalam tubuh. Demam pada manusia terjadi ketika hipotalamus mengatur suhu yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Perubahan kontrol pengaturan suhu bagian otak ini biasanya disebabkan molekul kecil di dalam darah yang dikenal dengan sebutan pirogen. Pirogen ini ada yang berasal dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Selanjutnya ada gejala demam. Yang pertama, kenaikan suhu di atas 37 derajat Celcius. Badan rasanya tidak nyaman, kemudian tubuh terasa panas dan berkeringat, menggigil atau gemetaran, wajah memerah, batuk, nyeri otot, menggigil, dehidrasi, nafsu makan turun. Nah, apa sih penyebab demam? Yang pertama, imunisasi, misalnya setelah mendapatkan vaksin. Kemudian selanjutnya infeksi virus dan bakteri. Selanjutnya juga ada penyakit akibat gigitan nyamuk seperti demam berdarah dan lain-lainnya. Kemudian jenis obat juga dapat menyebabkan gejala demam. Dan juga berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari juga dapat menyebabkan demam. Selanjutnya penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih.